Podcast Juara, podcastnya Mandua Banjarnegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Madabara, selamat datang di Podcast Juara, podcastnya Mandua Banjarnegara. Podcast yang akan mengulik sisi unik dan menarik Mandua Banjarnegara bersama saya Kafafisa Alfionita dalam segmen Prestasi Mandabara. Sobat Mandabara yang berbahagia, berbicara soal prestasi, Mandua Banjarnegara adalah gudangnya, tempatnya para siswa dan siswi sekalian ditempa, dibina, dan dijadikan para juara. Nah, kali ini untuk mengawali bulan September yang luar biasa ini, kita akan mengawalinya juga dengan hal yang luar biasa. Telah hadir di studio podcast Mandua Banjarnegara, salah satu siswa berprestasi Mandua Banjarnegara yang telah memenangkan beberapa perlombaan di tahun 2024 dan juga 2025. Yang terbaru adalah mendapatkan juara 1 dalam pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan tingkat Provinsi Jawa Tengah dan juara 1 pidato bahasa Inggris putri pada Porseni tingkat Provinsi Jawa Tengah. Assalamualaikum Mbak Citra, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam, baik Miss, alhamdulillah. Alhamdulillah, gimana nih hari-hari di kelas 12 nih Mbak Citra? Alhamdulillah aku bahagia banget akhirnya udah sampai di tahun terakhir, di Mandua Banjarnegara ini, tapi di lain sisi juga, worried atau, merasa pusing juga ya karena, di kelas 12 ini banyak sekali tantangan-tantangan yang harus kita lewati, ujian-ujian yang menanti di akhir bulan dan di awal bulan tahun, 2026. Oh begitu ya, jadi banyak hal yang dikhawatirkan, Mhm. sebagai, siswa kelas 12 di Mandua Banjarnegara. Nah, ngomong-ngomong masalah kekhawatiran nih, selain kekhawatiran secara akademis yang seperti itu, Mbak Citra ini di, 2 tahun terakhir ini ya khususnya, telah mengikuti berbagai perlombaan dan yang terbaru tadi sudah disebutkan. Nah, kemudian, Miss Kafa ingin menanyakan, dimulai dari mana dulu sih Citra, bisa sampai mengikuti berbagai macam, lomba dan juga alhamdulillahnya berkesempatan untuk menjadi sang juara. Boleh diceritakan? Untuk lomba sendiri awalnya aku aktif itu di masa-masa SMP. Waktu SMP Oke. itu, banyak sekali perlombaan-perlombaan yang dicoba, tapi memang pertama kali ikut lomba itu masih belum mendapatkan hasil yang memuaskan gitu, karena dilihat dari segi persiapannya juga masih setengah-setengah gitu, belum benar-benar, persiapan yang baik untuk melakukan lomba itu. Tapi kemudian di Mandua Banjarnegara ini, saya merasa, guru-guru itu lebih perhatian terhadap setiap bakat yang dimiliki oleh siswa-siswa. Dan waktu itu awalnya saya, ngobrol-ngobrol sama Miss Kafa juga kan, "Miss Oke. Kafa, saya ada beberapa pengalaman nih di SMP ikut lomba ini." Kemudian sama Miss Kafa juga akhirnya dicek waktu itu di Extracurricular English Club dan Betul. ya memulai di English Club itu berarti untuk akhirnya bisa ikut lomba bahasa Inggris dan sampai kemarin terakhir di pelajar pelopor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan. Dan di bulan Juli ada, Porseni, pidato Porseni, bahasa ya pidato Inggrisnya. bahasa Inggris. Oke, bermula dari ketika, membawa pengalaman sebelumnya ya, dulu dari SMP. Emang dulu waktu SMP dapat prestasi apa ini Mbak Citra ngomong-ngomong? Di SMP dulu aku di Andalusia boarding school, Mhm. aku masih ikut yang tingkat kabupaten. Ada Oke. lomba antar sekolah di Mandua Banjarnegara, Oh terus ya, saya ikut dan di situ dapat juara harapan 3 dapat masih. harapan 3. Lalu? Kemudian ada di, Porseni juga, Porseni Madrasah Sanawiyah itu di situ di kabupaten dapat juara 1 dan di provinsi belum dapat. Cabang lomba apa itu untuk yang Porseni waktu MTS? Porseni bahasa Inggris juga, Bahasa Inggris juga? Pidato speech, juga iya, atau oh pidato pidato juga? bahasa Inggris. Wow, luar biasa ya, ternyata memang sudah membawa pengalaman sebelumnya, kemudian di Mandua Banjarnegara dikembangkan. Nah, tadi dikembangkannya melalui ekstrakurikuler. Apakah hanya ekstrakurikuler English Club saja yang diikuti oleh Mbak Citra?
Untuk saat ini aku nggak mengikuti ekstrakurikuler English Club saja, Mhm. ada ekstrakurikuler yang lainnya itu, berarti paduan suara, Paduan suara, kemudian PIK remaja, Big Remaja. dan, satu lagi ya English Club itu, 3 itu. 3 itu, oke. Jadi, ternyata nggak cuman, hal-hal itu saja. Tapi ngomong-ngomong Mbak Citra juga kan pernah ikut kegiatan robotics. Oh iya, Betul, nah betul. terlupa nih satu ekstrakurikuler. Nah, boleh diceritakan dulu sebelum kita ke lomba-lomba berikutnya, dimulai dari, seingat Miss Kava tuh Citra mulai aktif ikut lomba di tahun 2024. 2024, Iya betul, betul tidak yang ya? pertama apa ya Miss waktu itu? Ya, dia lupa Sobat Mandabara. Eee Moderasi beragama yang sama Oh iya, sama Alia sama Rahman Alia Rahman Putri. Putri. Nah, boleh, diceritakan dulu waktu itu kegiatan lombanya seperti apa? Kalau moderasi beragama itu tingkat nasional ya Miss waktu itu? Iya, langsung Heeh, ya? langsung tingkat nasional dan terbagi dalam beberapa tahap. Di Mhm, tahap pertama itu pembuatan, karya tulis. betul, Pembuatan karya tulis mengenai apa yang akan dilakukan ketika terpilih menjadi duta moderasi beragama. iya, Kemudian setelah itu saya dan Alia setelah merancang kemudian submit untuk, berkas-berkas karya tulisnya, alhamdulillahnya saya terpilih menjadi 100 besar berarti, betul. 100 besar. Setelah itu, di 100 besar ini kita ada presentasi presentasi dan tanya jawab melalui online bersama para juri. Tapi, saat mempersiapkan untuk, tes online ini, saya setengah-setengah bisa dibilang kayak, nggak sepenuh hati menjalankannya dan bahkan sampai waktu itu karena mungkin bertubrukan dengan beberapa hal juga, jadi Mhm, merasa, "Ya Allah, kalau misalkan nggak masuk juga nggak apa-apa deh," gitu. Jadi waktu online online meet ini sama mhm, juri-juri, waktu itu terbata-bata ya, Miss, maksudnya iya. kelihatan nggak well prepared sekali. Oke. Ya itu, cerita unik itu nanti masih ada sisi lainnya kita akan kulik nanti ya. Kemudian setelah ikut moderasi beragama ternyata, Citra masih mendapat kesempatan lagi untuk mengikuti kegiatan lomba apa, Neng? Waktu itu lomba Posman yang oh di ya, sama itu. Purbalingga, Mhm mhm. di tingkat karesidenan. Nah itu Citra mendapatkan juara berapa dan how's your feeling? Oke, setelah moderasi beragama itu, kan saya langsung, masuk ke dunia perlombaan bahasa Inggris ya, kayak akhirnya nih dapat kesempatan buat lomba bahasa Inggris dan yang pertama itu di Posman, itu tingkat karesidenan dan alhamdulillah dapat juara 1. Dapat juara Dapat juara 2, 2. ya dapat juara 2. Oke, dapat juara 2 di lomba Posman. Nah, kemudian memasuki di tahun 2025 di awal tahun mengikuti kegiatan lomba juga ya kan, Citra ya? Nah, itu lomba Lomba robotiknya itu ya, apa waktu lomba robotik. Nah, ini adalah salah satu lomba internasional yang pernah diikuti oleh Mandua Banjarnegara. Salah satu pesertanya adalah Citra. Sebenarnya ada 3, yang pertama itu ada Gozi, ada Ayesa. Ayesa, dan yang ketiga adalah Citra. Boleh dibagikan pengalamannya sama Sobat Mandabara tentang lomba yang, robotik tingkat internasional itu? Sebenarnya ini tiba-tiba banget karena sebelumnya saya belum pernah berkecimpung di dunia robotik. Apalagi di dunia robotik itu kan ada kayak coding-coding dan segala macamnya Iya, betul. tentang komputer-komputer dan itu juga, tiba-tiba gitu, "Citra kalau semisal kamu ikut lomba ini mau nggak?" Gitu. Ternyata setelah ditelusuri, dalam lomba ini itu tingkatnya memang internasional dan diharuskan untuk ada presentasi bahasa Inggris. Ya mungkin Oke. itu juga salah satu alasan kenapa bisa akhirnya saya ikut gitu. Dan asik banget sih Miss, karena waktu persiapan itu bener-bener banyak hal yang baru pertama kali aku lakukan gitu. Betul. Kegiatan robotik itu waktu itu di mana? Boleh diceritakan Sobat Waktu itu Mandabara? di Tangerang untuk persiapannya. Persiapannya di Persiapannya di Tangerang, Tangerang, di kampung robotik di di kampung kampung robotik. robotik. Kemudian lombanya, nah kemudian waktu lombanya itu?
Di mana? Lombanya kita di National University of Singapore, ya di NUS. Singapura, NUS. NUS, National University of Singapore. Pengalaman apa yang menurutmu, wah kalau nggak ikut robotik nggak bakal bisa nih, gitu. Pengalaman apa yang kamu dapatkan ketika hadir di NUS, lomba presentasi dengan bahasa Inggris, full bahasa Inggris ya? Full Begitu bahasa pula Inggris dengan untuk tanya waktu itu. jawabnya ya? Iya. Nah, bisa dibagikan kepada teman-teman? Yang pasti nggak percaya karena, saat ada di, lomba itu tuh bisa menjawab dan confident atas apa yang aku bawa gitu dan teman-teman yang lain tentunya. Dan menurutku yang paling, spesial dari lomba ini itu melatih keberanianku untuk bisa ngobrol lebih banyak lagi dengan native, dengan orang asing yang pasti itu, dan yang kedua juga kenal dari seluruh teman-teman yang ikut robotik itu kan ada seluruh Indonesia yang ikut ke sana, jadi pastinya memperluas jaringan koneksi juga. Itu yang dari tim Indonesia. Kemudian ketika di sana bertemukah dengan, siswa-siswi dari negara-negara lain? Ya, ada juga dari negara Cina, ada dari negara Korea juga, dan Singapuranya juga ada. Tapi kalau semisal, yang saya ajak kenalan itu lebih banyaknya yang dari teman-teman Indonesia sih, karena kalau teman-teman yang di luar Indo itu Mhm. mengikuti perlombaan yang beda. Jadi kita innovation innovation robotic innovation challenge, tapi Mhm. kalau untuk yang negara-negara lain itu lebih ke tentang pengkodingan dan lain-lain. Oh, Iya, coding-nya. Kalian bagian Innovation Award-nya begitu iya. ya? Oke, that's a very great experience. Nah, setelah itu, lomba berikutnya lomba apa ini, Citra? Setelah lomba robotik, berarti lomba bahasa Inggris juga kayaknya sama Miss Nova. Oke, Iya setelah nggak, Miss? lomba robotik itu, robotik itu bulan apa ya, Citra? Februari apa? Februari. Nah, oh iya, setelah itu adalah bulan Maret. Kemudian, nah di bulan Maret itu mulai untuk pemberkasan lomba pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalu Mmm, lintas dan angkutan jalan. Nah, ini adalah salah satu lomba yang salah satu gongnya Citra, and it makes her getting one of apa namanya, great awards begitu ya. Jadi, boleh diceritakan Citra, dari pengalamanmu dulu, mengikuti kegiatan lomba itu dari berbagai tahap, betul kan? Jadi, sampai mendapat juara satu tingkat provinsi dan nantinya akan mewakili Provinsi Jawa Tengah di ajang nasional. Silakan Citra. ya, pertamanya itu diajak sama Miss Kava ya, karena waktu itu, out of nowhere kayaknya. Out of nowhere Miss Kava ngajak ngobrol dan ternyata dapat kesempatan buat ikut lomba pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan tingkat Kabupaten Banjarnegara dulu waktu itu ya, Miss. Yap, Dan kita, durasi waktunya untuk mempersiapkan berkas-berkas dan lain-lain itu pertama semingguan nggak sih, Miss? yap, betul sekali. Semingguan itu benar-benar kayak, mmm, latihan untuk wawancara, kemudian juga berkas-berkas CV dan lain-lain. Terus waktu hari H, yang pertama diseleksi itu berkas dan wawancara, itu yang paling penting, dan juga tes tertulis. Nah, di tes tertulis ini, Citra tuh nomor 20 aja kayaknya nggak masuk ya, Miss. Iya, Nomor 20-an, 20-an, ya pokoknya waktu tes tertulis itu diinformasikan bahwa yang akan masuk ke babak selanjutnya itu siswa yang masuk ke 10 besar, sedangkan kayaknya di urutan ke-10 aja Citra nggak masuk, bener-bener, saat itu juga waktu ngelihat Miss Kava tuh udah nggak berani ngajak ngomong sebenarnya, karena kayak Miss Kava mukanya udah nggak enak banget nih, gimana. Oke, Terus oke. Terus habis itu Miss Kava, tetep kasih semangat, "Nggak apa-apa, habis ini kan masih ada wawancara." Nah, di wawancara nih yang bikin aku akhirnya bisa lolos, Nah, kalau yang di menurut kabupaten. kamu nih ya, di kabupaten di bagian wawancara, apa sih yang membuat kamu kok bisa sampai lolos gitu? Waktu itu dapat peringkat Peringkat berapa ya, Miss? 10 ya, Oh, dari 10 iya. besar yang masuk ke, tahap Iya. selanjutnya. Nah, menurutmu apa sih yang bisa, bikin kamu melejit begitu? Di bagian wawancara itu aku sepertinya karena kepercayaan diri. Yang pertama kepercayaan diri dan, dengan
bahasa Inggris yang aku punya itu juga membantu sekali pada saat wawancara. Karena sempat ditanyain juga kayak pengalaman-pengalamannya apa selain lomba PPLAJ ini yang mau nantinya akan terus berlanjut, lomba apa lagi yang udah pernah kamu lakuin gitu. Nah, saya menyebutkan beberapa perlombaan yang memang sebelumnya saya ikuti, salah satunya robotik ini gitu. Dan karena LLAJ ini ternyata yang paling dilihat di juri provinsi dan juga nasional itu tuh inovasi dan alat yang kita buat. Karena di LLAJ ini kita bikin inovasi tentang kayak alat yang bisa membantu untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan. Nah, ketika Betul. jurinya juga tahu ternyata aku pernah berkecimpung di dunia robotik, jadi mungkin terbesit bahwa seharusnya udah punya pengalaman di bagian bidang pembuatan atau inovasi alat-alat. Betul. Oke, jadi menurut Citra itu salah satu yang, bisa membawa Citra menuju ke 10 besar. Nah, masuk nih 10 besar itu di hari yang berbeda ya kan. Nah, di 10 besar itu how's your feeling? Karena di 10 besar itu item yang dilombakan itu berbeda lagi, ya kan. Nah, bisa diceritakan kepada sobat Mandebara sekalian? Sebenarnya waktu itu kita dapat waktu 1 bulan ya, Miss, untuk Betul. persiapan dari hari Yes. hari wawancara itu ke Yes. hari presentasi tentang inovasi atau alat yang dibuat. Betul. Tapi waktu ngejalanin tuh rasanya kok lama banget ya, Betul. tenggat waktunya 1 bulan. Ternyata waktu mempersiapkan ini itu Tidak sesingkat itu, terasa, tidak terasa udah, hari H-nya. Yang pertama dilakuin waktu itu yang pasti pembuatan karya tulis ilmiah ya, Miss. betul. Kita buat 10 besar anak ini yang ikut LLAJ membuat karya tulis ilmiah mengenai apa alat yang mau mereka buat untuk meningkatkan keselamatan di lalu lintas dan angkutan jalan. Kemudian temanya ini mengenai keselamatan yang berkelanjutan. Mhm. Terus habis itu kita juga membuat video dan mempersiapkan bakat Iya betul, mempersiapkan penampilan bakat. penampilan bakat ya, dan di situ saya bawa penampilan nyanyi. Ketika bakat membawa penampilan nyanyi, lagu apa ini? Mungkin bisa di-spill ke teman-teman lagu yang dibawakan? Lagu When I Was Your Man. When I Was Your Man dari Bruno Mars. Nah, untuk kemudian ada bagian video, apakah video tersebut Citra kerjakan sendiri atau ada orang-orang di balik itu? Tentu enggak ya, karena ada beberapa teman-teman yang membantu dengan lapang dada, ada Vicky, ada Kakak, terus Kakak, ada, Fayi, ada Naila, dan juga ada Justin dan ada adik kelas yang membantu untuk shoot video juga. shoot dan editing, Danastri, ya. Danastri Dewi. Oke, jadi, eee, banyak item yang perlu dilakukan, jadi kita perlu banyak tim begitu ya. Nah, setelah selesai itu, apakah karya tulisnya hanya dikumpulkan saja atau dibuat satu-satu itu Citra waktu itu? Karya tulisnya waktu itu selain dipresentasikan, dibuat alat juga. Dan saya buat alat namanya Cleaver. Namanya Cleaver, what's Cleaver? Clean Air and Vehicle Awareness Integrated System. Oke, tapi untuk apanya itu nanti Nanti. ya kita ada episode, selanjutnya lagi atau nanti kita spill ketika sudah selesai di tingkat nasional karena ini masih sifatnya, rahasia dan pengembangan begitu ya teman-teman. Oke, berarti membuat alat tersebut begitu ya. Nah, ketika hari H lomba, kemudian presentasi, tanya jawab. Nah, how's your feeling ketika tanya jawab itu? Kan ditanya tentang alatnya dan lain sebagainya, bagaimana itu Citra? Yang pasti, kunci dari tanya jawab itu memahami apa yang disampaikan. Jadi, karena aku memahami apa yang aku sampaikan dan alat yang aku buat, dalam proses tanya jawab itu, lancar dan, ada satu juri yang Yap. membuat saya kaget karena beliau paham betul tentang apa yang saya buat ini dan menguliknya jauh lebih dalam. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan yang beliau sampaikan juga saya belajar dari itu. Luar biasa sekali. Itu juri yang dari
Dinas Dinas Perhubungan Perhubungan. Kabupaten Banjarnegara, luar biasa sekali. Nah, ketika tanya jawab itu ada momen unik nggak ketika tanya jawab itu? Momen unik? Momen unik Mmm. atau kayak pertanyaannya unik gitu? Atau menggunakan, bahasa lain? Apakah sempat ditanyakan dengan bahasa asing? Iya, sempat ditanyakan ada satu juri yang, karena ada pembawa acaranya menceritakan tentang pengalaman saya sebelumnya yang pernah ikut lomba di Singapura ini, kemudian ada salah satu juri yang akhirnya di akhir sesi itu bertanya menggunakan bahasa Inggris. Bisa menjawab dengan baik Citra pada saat itu? Bisa menjawab dengan baik tapi masih, mmm, tidak to the point, apa yang jurinya tanyakan itu belum sepenuhnya terjawab gitu. Sebenarnya. Karena waktu itu juga belum ada persiapan untuk sesi tanya jawab bahasa Inggris. Oke, jadi, memang, masih kurang persiapan. Nah, kemudian hari itu juga diumumkan ternyata, surprisingly Citra mendapatkan juara satu. Nah, how's your feeling ketika mendapatkan juara satu di tingkat Kabupaten Banjarnegara? Sebenarnya nggak nyangka banget karena waktu diumumkan itu kan dimulai dari, juara yang bawah, maksudnya nggak yang juara Betul satu betul. dulu. Nah, selama dari harapan itu, harapan 3 2 1 terus ke juara 3 juara 2 nggak ada nama Citra nih, sebenarnya udah hopeless karena kayak, nggak mungkin kalau juara satu kayaknya nggak mungkin, tapi ternyata dapet juara satu. Ternyata mendapatkan juara satu, alhamdulillah ya, luar biasa. Nah, ketika persiapan menuju ke tingkat provinsi, dari mulai persiapannya dulu deh Citra, itu berapa lama dan pada saat kapan itu persiapannya? Kurang lebih 1 bulan nih, Mas. Kurang lebih 1 bulan, waktu itu selesai UAS, ya betul ya? Selesai UAS. Yang waktu UAS juga latihan buat ini bukan? Buat porseni? Iya betul, ya. Ya Fun ini. fact-nya Citra pada saat persiapan lomba LLAJ tingkat provinsi, kami juga sedang bersiap untuk lomba porseni Porseni. tingkat kabupaten karena waktunya berdekatan. Nah, kita mulai dari yang LLAJ dulu ya. Nah, ketika tingkat provinsi sudah selesai persiapan, kemudian ada di tahap pertama dari 35 besar menuju 10 besar. Nah, itu kan dilaksanakan secara Online. online, betul, dan itu waktunya adalah ketika libur sekolah. Nah, Mhm. boleh diceritakan, libur-libur harusnya lagi holiday, staycation, dia berangkat sekolah bersama dengan tim gitu. Nah, silakan Citra boleh diceritakan. Fun fact-nya adalah waktu liburan ini sebenarnya chat yang paling tidak saya nantikan adalah chat dari Miss Kafah. Karena bener-bener kayak kalau Miss Kafah chat berarti ya harus persiapan, harus mulai ini, harus mulai itu, dan setiap malam tuh rasanya dihantui ya. Oke. Kayak rasanya tetep gimana ya, Miss, ya ngerasa nggak Tenang, nggak tenang nggak aja tenang ya, liburannya. nggak tenang liburannya. Oke oke. Nah, selama masa itu berarti kan, menuju 10 besar itu kan lombanya online. Apa yang kamu lakukan ketika lomba itu, di menuju 10 besar? Di lomba ini juri itu sebenarnya hanya mau lihat setiap peserta itu, gimana, persiapannya tuh apa dan yang mau dibawa untuk dipresentasikan di provinsi itu gimana gitu ya, Miss. Jadi beliau-beliau ini kita memberikan informasi mengenai paparan 5 menit paparan mengenai alat yang kita buat, dan sebelumnya juga ada tes tertulis, dan di tes tertulis ini saya juga ada miss 2 soal, 2 soal salah, iya kan, Miss? Betul betul. Betul. Ya, 2 soal salah. Jadi, selama di, kabupaten, belum di tes tertulisnya yang tertinggal, kemudian di tingkat mau menuju provinsi ini juga tes tertulisnya yang tertinggal. Jadi, selama 2 kali, mengikuti seleksi LLAJ, yang paling jadi concern itu tes tertulis. Tes tertulis. Nah, kenapa sampai tes tertulisnya menurutmu jadi, apa ya, salah satu hal yang perlu dievaluasi itu menurutmu kenapa sampai, 2 kali itu berarti? Mungkin kalau dari segi teori, yang dipelajari dari, materi-materi yang diberikan sama Miss Kafah, kemudian ada dari Bapak Dishub juga, itu udah
menurut saya sih udah full, tapi ternyata setelah, tes tertulis, maksudnya kayak lagi mengerjakan tes tertulis, ada soal-soal yang tetep aja ini baru pertama kali ditemuin, tapi sebetulnya itu hal-hal yang ya lumayan lumayan basic gitu. Tapi mungkin karena, usia saya juga yang belum memiliki SIM ya, jadi belum pernah betul-betul berkendara sendiri, kayaknya kalau untuk tes tertulis harus lebih banyak selain teori juga bagaimana praktek di jalannya gitu. Itu yang paling sulit karena saya sendiri juga belum berkendara begitu. Nah, fun fact-nya saudara-saudara, meskipun Citra adalah pelajar pelopor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, Citra itu belum bisa mengendarai kendaraan bermotor. Dengan alasan karena memang, masih underage, usianya belum Belum 17 17 tahun. tahun, begitu. Jadi, mungkin karena praktisnya begitu ya. Nah, kemudian ketika menuju 10 besar itu lomba online, nah apakah ada orang-orang sosok-sosok lain di belakang layar yang sangat, atau mendukung kegiatan ini? Pastinya, selain dari Miskafa sendiri yang jadi pembimbing, dari awal, ada juga Pak Bangkit, kemudian ada Bu Dara dari, guru IPA, karena alat yang aku buat itu kan berkaitan dengan kehidupan berkelanjutan dan kehidupan berkelanjutan itu science gimana gitu ya, Miss, sedangkan aku Oke, anak IPS gitu. Jadi betul. perlu bimbingan lebih lanjut mengenai, kehidupan berkelanjutan ini. Terus ada juga Pak Giri membantu, mengenai hal-hal pengkodingan dan Dan robotics alat-alat things, robotics, system iya, X, ya. Kemudian ada juga dari Bapak Kepala kepala Madrasah madrasah. yang kasih support luar biasa ya. Beliau sangat, mendukung kegiatan ini dan, sangat siap ketika nanti Citra menuju nasional. Bagaimana dengan pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Banjarnegara, Citra? Ada yang Dinas mau disampaikan mungkin? Yang mau disampaikan tentunya terima kasih sekali untuk Pak Pendi dan juga Bapak, yang lainnya dari Dinas Perhubungan Banjarnegara yang dari awal selalu memperhatikan gimana proses, saya dan Miskafa untuk mempersiapkan lomba-lomba di tingkat provinsi Jawa Tengah. Tak lupa juga dengan, doa guru, orang tua Citra juga tentunya Iya. keluarga semuanya. Nah, ketika sudah, pengumuman 10 besar, waktu di 10 besar itu apakah Citra langsung peringkat 1? Di 10 besar itu saya peringkat 3. 10 besar itu peringkat 3. Peringkat 3, karena ya itu tadi di tes tertulisnya salah 2, untuk nilai-nilai yang lain lebih tinggi, tapi untuk tes tertulisnya memang tertinggal, jadi dapat peringkat 3. Nah, kemudian, bertolaklah ke Semarang dan Citra berlomba di kota Semarang untuk 10 besar, tampil secara langsung di hadapan para juri, lomba tingkat provinsi. Nah, bagaimana, ketika boleh berbagi pengalaman dengan teman-teman, sobat Mandabara ketika mengikuti, LLAJ tingkat provinsi Jawa Tengah? Memang ketika mengikuti perlombaan LLAJ tingkat provinsi Jawa Tengah, tentunya saya merasa, sedikit ada perasaan takut karena teman-teman 10 besar ini orang-orang yang hebat semua juga. Kayak mereka ya ingin mendapatkan tempat yang pertama gitu di provinsi Jawa Betul. Tengah, nggak hanya saya gitu. Jadi kita benar-benar, mempersiapkannya dengan sepenuh hati dan saat di tempat juga, berusaha untuk melakukan yang terbaik. Tapi sebenarnya selain, mmm, selain Selain lomba, kamu dapat apa lagi? selain lomba saya juga pastinya kenalan sama teman-teman hebat yang ikut lomba 10 besar ini dan, kita lebih banyak sharing tentang kehidupan kita gimana dan bisa kayak saling mengevaluasi diri satu sama lain. Jadi saya bisa belajar dari teman-teman yang lain karena pokoknya sekolah-sekolah yang ikut itu sekolah-sekolah keren semua. Jadi saya juga pengen tahu apa aja yang mereka lakuin di sekolah dan kegiatan-kegiatan apa yang, mungkin bisa aku lakukan tapi belum pernah aku lakukan yang sudah mereka lakukan. Yang mereka sudah lakukan, ingin kamu lakukan di sekolah kamu sendiri Iya, gitu. karena dapat beberapa insight juga kalau ada organisasi-organisasi yang
seru gitu untuk diikuti, tapi ya saya baru tahu saat akhirnya ketemu sama mereka dan bicara tentang itu. Jadi banyak mendapatkan hal baru ketika bertemu dengan teman-teman baru gitu ya. Jadi Mhm. ikut lomba itu tidak hanya kompetisinya saja, tapi memperluas jaringan, dapat teman, dapat pengalaman dan lain sebagainya. Oke, let's case close. Sudah PLLAJ selesai. Nah, kemudian di bulan Juli, akhir Juli ya, kita bertolak ke Purwokerto bersama dengan tim dari Mandua Banjarnegara dan juga tim Kabupaten Banjarnegara untuk mengikuti kegiatan Porseni, Pekan Olahraga dan Seni Madrasah. Pada waktu itu Madrasah Aliyah, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah menjadi satu dan Mandua Banjarnegara adalah madrasah aliyah dari Kabupaten Banjarnegara yang paling banyak Oh. mewakilkan atletnya. Nah, salah satunya adalah Citra Dewi Saiful di bidang pidato bahasa Inggris putri and mendapatkan Yang di Purwokerto ya, Miss? ya provinsi. Saya kemarin mendapatkan juara 1. Alhamdulillah mendapatkan juara satu. Nah, apakah Citra pernah terbayangkan atau memang sudah optimis sejak awal? Oh, oke, I wanna be the first winner. Sebenarnya kalau yang di kabupaten itu saya optimis buat dapat juara 1, tapi untuk di, provinsinya nggak terlalu optimis karena, ya kita nggak tahu lawan yang lain dari kabupaten-kabupaten lain itu gimana, yang pertama. Terus selanjutnya juga sebelum pengumuman itu saya kenalan sama beberapa teman-teman dari, kabupaten-kabupaten lain yang keren-keren banget, kayak Oke. ya we talk in English and then ada teman-teman yang memang udah fluently using English di hari-harinya. Jadi kayak ya nggak percaya setelah tahu dapat juara 1 gitu pas di pengumuman. Karena aku kira bakalan ya temen aku ini yang memang kelihatan Sudah ya sudah fluent. fluent. Tapi surprisingly ternyata, Citra mendapatkan juara satu, sesuai dengan target kita waktu itu, dari Madura Banjarnegara kita target untuk masuk ke 3 besar begitu ya, baik putra maupun putrinya. Putri. Oke, nah ternyata masih ada surprise lagi di bulan Agustus, Citra mendapatkan undangan untuk menghadiri upacara peringatan Hari Jadi Jawa Tengah yang ke-80. Waktu itu dilaksanakan di Kota Batang. Nah, boleh diceritakan ke Sobat Mandabara pengalaman kamu ketika mengikuti kegiatan Hari Jadi Jawa Tengah tersebut, Citra? Nah, ini juga salah satu, pengalaman yang kayaknya nggak pernah dilupakan karena dari prestasi yang saya bawa bisa, menghadirkan pengalaman-pengalaman yang indah gitu. Karena di masa SMA ini ya nggak pernah kepikiran bisa memenuhi undangan untuk datang di acara HUT, Provinsi Jawa Tengah gitu dan bisa bersuasapa secara langsung dengan Bapak Gubernur, kemudian ada Ibu Bupati dan Wakil Bupati dan jajarannya juga. Jadi senang sekali. Jadi waktu itu berkesempatan bertemu dengan gubernur, wakil gubernur, Bupati Banjarnegara dan juga wakil Bupati Banjarnegara dalam satu waktu ya. Satu frame juga sempat bersuah foto juga ya, Iya, satu frame. Terus, ngobrol dan ngobrol-ngobrol juga juga. apakah beliau-beliau ini memberikan pesan kepada Citra untuk, tingkat selanjutnya? Yang pastinya beliau mendoakan dan memberikan semangat bahwa ya yang dibawa ini nama sudah bukan Banjarnegara lagi, tapi Provinsi Jawa Tengah. Jadi harapannya yang pasti bisa semakin maksimal dan menghasilkan, hasil yang terbaik gitu untuk, di nasionalnya nanti. Nah, sudah sejauh mana untuk persiapan, sampai ke tahap nasional nanti, Citra? Untuk ke tahap nasional ini, sejauh ini belum ada, persiapan yang benar-benar fokus. Karena masih terdistraksi juga dengan persiapan untuk ujian TKA juga di akhir tahun nanti, dan masih menunggu beberapa instruksi juga dari Dinas Perhubungan terkait. Dari Dinas Perhubungan Provinsi juga Provinsi Jawa belum Tengah. memberikan informasi. Jadi sambil menunggu, sambil mempersiapkan lomba lain, betul Citra? Iya. Nah, masih ada satu lomba lagi ternyata. Lomba apa itu Citra yang akan diikuti nanti? Untuk di bulan September ini nanti ada lomba, speech contest
Jambore Provinsi Jawa Tengah. Jambore Pemuda tingkat Provinsi Jawa Tengah. Lagi-lagi mewakili Kabupaten Banjarnegara dalam event pidato bahasa Inggris di tingkat Provinsi Jawa Tengah. Semoga sukses ya, Amin. amin. Mohon doanya Miss Kava juga karena ternyata dan teman-teman sekalian, karena ternyata setelah diberitahu itu lawannya nggak hanya teman-teman yang seumuran sama saya dan ada anak dari semansa juga, Al, tapi ya dari rentang usia remaja sampai umur 20 berapa ya, 20-an ke 20-an ke atas. atas, iya. Jadi mungkin bisa Miss Kava yang jadi rivalnya nanti di sana, seumuran Miss Kava, ya kan? Oke, kabupaten mana sih yang saya wakili kalau ikut ya? Karena Banjarnegara sudah punya citra yang sudah sangat luar biasa. Oke, baiklah Citra. Dari semua pengalaman yang sudah kamu dapatkan, kegiatan lomba, menghadiri undangan yang luar biasa, tidak datang 2 kali dengan kesempatan yang, tidak datang 2 kali, apakah ada hal-hal yang kamu ingin sampaikan ke teman-teman, sebagai motivasi dan juga sebagai pengingat juga untuk diri kamu sendiri? Silahkan Citra. Yang pasti ketika melakukan suatu hal itu lakukan dengan baik, benar, terstruktur dan sepenuh hati. Selain itu juga dibarengi dengan, ikhtiar dan juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan hasil yang terbaik gitu. Dan jangan lupa untuk selalu minta doa restu kepada, guru-guru kalian yang sudah menemani ataupun orang tua, yang paling penting itu orang tua. Dan ya itu, karena saya berdasarkan pengalaman saya sendiri, ketika mengikuti lomba pertama itu moderasi beragama, saya nggak mempersiapkannya dengan baik, ya hasilnya juga tidak akan sebaik mmm, Diinginkan? apa yang diinginkan, iya. Jadi kalau melakukan suatu hal jangan setengah-setengah, pokoknya bablas aja, gitu. Bablas aja maksimal mungkin ya, to the Maksimal. max begitu ya. Oke, baiklah Citra, untuk menutup kegiatan podcast kita hari ini, silakan kata-kata hari ini Citra, boleh? Kata-kata hari ini, Miss apa Miss? Kata-kata hari ini, Mantap. mantap, prestasi boleh tapi belajar jangan lupa. Iya. Itu kalau dari Miskava. Kalau dari Citra silahkan. Kata-kata hari ini, apa Miss? Wah, kayaknya Citra masih, terdistraksi ya, banyak kegiatan dan juga lain sebagainya. Mungkin, ada pesan yang ingin disampaikan saja nih untuk Sobat Mandabara, mungkin untuk teman-teman kelas, adik kelas gitu ya, kelas 11, kelas 10 yang akan menjadi generasi selanjutnya, menjadi the next Citra dan the next, siswa berprestasi lainnya. Silakan berikan, motivasi untuk teman-teman. Untuk adik-adik kelas mungkin ya, karena kalian udah berada di sekolah yang menurut saya, penuh dengan support, penuh dengan kasih dan mewadahi kalian sebaik itu ketika kalian memang memiliki prestasi. Jadi jangan sia-siakan kesempatan ini karena banyak juga orang-orang di luar sana yang ingin sekolah di Mandabara tapi ya Belum dapat belum kesempatan. dapat tempat dan memang ini madrasahnya para juara. Jadi kalau kalian sudah masuk ke Mandua Banjarnegara ini, gunakan waktu sebaik mungkin dan jangan terlena dengan hal-hal yang mungkin saat ini kalian masih memikirkannya, "Wah, kelas 3 masih lama kok, masih bisa nih kalau sekarang main-main dulu, nanti kelas 2 atau kelas 3 awal baru semangat." Jangan kayak gitu karena, berdasarkan pengalaman saya sendiri juga nih, dulu saya mikirnya kayak gitu, kayaknya kalau dari kelas 1 ke kelas 3 itu masih lama, jadi nanti-nanti aja buat persiapan belajar untuk, ujian SNBT atau dan lain-lainnya. Jadi menurut saya persiapkan dengan baik kalau bisa dari kelas 10 untuk ujian-ujian, yang akan kalian temui di kelas 12 ini, gitu. Oke, terima kasih kata-kata yang luar biasa, yang penting prestasi boleh, belajar jangan lupa, karena itu adalah yang utama. Oke, demikianlah podcast kita hari ini bersama dengan Citra Dewi Saiful. Terima kasih sekali, sukses Mbak Citra untuk Amin. kegiatan-kegiatan selanjutnya. Semoga lomba berikutnya mendapatkan hasil yang maksimal juga dengan ikhtiar yang lebih maksimal lagi karena tingkatnya jauh lebih tinggi. Dan juga untuk para Sobat Mandabara jangan lupa juga untuk selalu menyaksikan podcast Juara, podcastnya Mandua Banjarnegara.
Sampai jumpa di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.